Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karbuan SKW. Nah, sahabat tani, hari ini kita mulai memanen cabai tumis atau cabai besar yang pertama sekali. Dan ini kita petik, memilih yang bisa kita petik saja, yaitu bagian yang tua. Walaupun tidak matang, namun kalau sudah tua boleh kita petik karena ini cabai sayur khusus untuk cabai tumis, walaupun belum matang tetap kita petik. Setelah menunggu 60 hari akhirnya kita sudah mulai memanen dan semoga hasilnya bisa menjadi berkah, amin. Apakah di tempat sahabat tani juga ada cabai besar atau cabai tumis seperti ini? Silakan komen di bawah, atau mungkin yang belum pernah melihat cabai ini mungkin terasa aneh nampaknya ya. Nah, kalau kita memanen kita memilih yang lebih tua saja. Walaupun masih hijau seperti ini, masih mentah, tidak perlu matang, yang penting perbedaannya yang bisa kita petik yaitu rasanya kita picit seperti ini keras. Nah, itu berarti sudah boleh dipetik seperti ini. Rasanya keras. Dan kalau yang masih muda seperti ini lembek, nah kita picit lembek berarti masih muda karena rasanya masih belum seberapa pedas kalau untuk dibikin sambal. Jadi kita pilih yang lebih tua saja seperti ini. Nah, rasanya yang sudah agak keras seperti ini, nah inilah yang kita petik. Jadi masalah warna matang atau enggaknya kita tidak perlu memilih yang matang saja. Kita cukup memilih yang keras atau yang lebih tua yang seperti ini. Nah, ini yang sudah kita petik. Ada baiknya lebih bagus lagi yang sudah matang, cuman kadang selera orang di pasaran berbeda, kadang dia suka yang hijau-hijau seperti ini. Masalah rasa pedasnya juga sama, yang penting dia sudah tua. Jangan memilih yang masih lembek atau yang masih lembut, itu masih muda. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sudah siap petik karena rasanya yang sudah keras, tidak lembek. Nah, kalau di bagian ujung sebelah ini agak lembek karena masih muda. Intinya kita memanen tidak harus matang atau yang lebih matang saja. Yang penting sudah tua juga sudah boleh kita petik. Cabai ini berbeda dengan cabai-cabai lain karena ini khusus untuk cabai hijau, cabai tumis. Jadi kita memanen tidak hanya yang matang saja. Yang penting sudah tua seperti ini sudah bisa kita petik. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu angkong, dan ini kita menyelesaikan panen 3 bedeng yang sudah selesai. Buahnya masih banyak, kita hanya mengambil 4 atau 5 buah saja dalam satu pohon. Dan ini adalah panen yang pertama sekali setelah 60 hari. Nah, inilah panen pertama. Kita mendapatkan satu angkong dalam 3 bedeng, ya kurang lebih 250 pohon. Nah, ini hasilnya. Saya adalah petani cabai yang pertama sekali menanam ini. Ada senior saya yang sudah puluhan tahun menanam cabai sayur ini, tepatnya di Desa Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas juga. Dia betul-betul sudah pakar atau senior karena sudah puluhan tahun menanam cabai ini. Nah, dari situlah saya mendapatkan bibit yang dikasihnya untuk memperpanjang bibit. Inilah bibit-bibit yang saya teruskan atau yang saya budidaya dari Bapak Haji Erlan. Nah, itu saya sebutkan namanya Pak Haji Erlan yang berada di Desa Sempadang, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Nah, di sini saya sedikit belajar dengan beliau karena beliau memang sudah seniornya dalam bidang menanam cabai ini.
Kalau untuk ilmu dan pengetahuan lebih lanjut boleh sharing-sharing dengan Pak Haji Erlan. Nanti kita beritahu kontaknya untuk menghubungi beliau, terutama untuk mendapatkan benih dan cara-cara perawatan yang lebih pakarnya lagi. Kalau saya baru pertama sekali dan ini sudah termasuk alhamdulillah 80% dikatakan sempurna. Hanya saja di sekarang musim kemarau tanahnya jadi gersang, pecah-pecah, kering, jadi kurang pertumbuhannya. Nah, sahabat tani lihat itu tanah merekah, pecah-pecah karena kemarau. Dan pupuk yang kita beri pun masih butiran granul-granul, belum larut akibat kemarau nih sahabat tani. Tapi alhamdulillah cabai kita masih bisa maksimal walaupun kemarau. Kita hanya mengocor seadanya saja, karena di bawah sana di bedeng kita sudah menimbun kompos-kompos seperti yang kita spill di video sebelumnya. Ini di dalam adalah kompos. Nah, rumput-rumput kering ya, jadi tanah tetap lembab walaupun musim kemarau. Ini rerumputan atau pohon-pohon jagung, rumput-rumput di dalam, jadi tetap lembab, terjaga, mampu untuk mengisi buah cabenya walaupun kemarau terik, namun tetap berisi. Nah, seperti ini sahabat tani. Dan kita masih memetik 5 bedeng lagi, dan kita sepil nanti jikalau sudah selesai. Yang pastinya 3 bedeng sudah kita selesaikan dan hasilnya 1 angkong ini. Jadi kita harus menyelesaikan 5 bedeng lagi. Berarti anggaplah 1 angkong lagi atau lebih. Alhamdulillah kalau lebih. Nah, inilah hasilnya sahabat tani yang harus kita sepil kepada sahabat tani semua yang pernah saya videokan sebelumnya. Dan saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di episode selanjutnya.